Ya Rabbi bil Mustafa badil maqasidana waghfir lana ma madha ya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbata ibni Amir al-Ansari al-Badari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma atarakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. An Abi Mas'ud, diceritakan dari bapaknya Mas'ud. Ini pada umumnya biasa An bin Mas'ud, biasanya dari anaknya Mas'ud. Tapi ini dari bapaknya Mas'ud. Uqbata, yaitu namanya Uqbah bin Amir. Jadi bapaknya Mas'ud itu namanya Uqbah bin Amir. Al-Ansori, yang termasuk golongan Ansor. Jadi golongan Ansor itu satu, bahasanya golongan Ansar itu Ahlul Madinah, jadi penduduk asli Madinah. Jadi kaum muhajirin adalah orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ansar itu penduduk asli Madinah. Jadi Al-Ansari. Jadi Uqbah ini penduduk asli Madinah, Al-Ansari. Al-Badari, yang ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar. Ini perang Badar. Alhamdulillah kita dapetin riwayat yang atau hadis yang diriwayatkan oleh ahli Badar. Karena ahli Badar itu banyak ulama itu yang doa atau hajat itu tawasulnya ke ahli Badar. Ke ahli Badar, ahli Ma'la, ahli Baqi. Kalau ahli Badar sangat banyak. Itu yang sering itu. Bi ahlil badriya Allah. Jadi minta sama Allah bi ahlil badriya. Jadi ahli Badar itu dengan wasilah, dengan tawasul kepada ahli-ahli Badar. Masa ahli Badar sahabat Rasulullah yang ikut berperang dalam perang Badar. Ini buat Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu akan Uqbah. Qala, berkata siapa Uqbah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna sungguhnya mimma, dari segala sesuatu, adroka, yang mendapatkan atau menemukan siapa annasu, manusia, min kalamin nubuwati, dari omongan para nabi, dari omongan kenabian, al-ula, yang pertama. Maksudnya nubuwatil ula itu maksudnya adalah nabi-nabi sebelum Rasulullah. Jadi kalau ada syariat yang sebelum Rasulullah sudah menjadi syariat, itu berarti kayak ini. Jadi omongan yang sebelum Rasulullah pun udah jadi omongan, udah jadi syariat. Karena enggak semua nabi membuat syariat yang sama. Jadi beda-beda. Misalkan kayak sholat yang 5 waktu itu ya zaman Rasulullah. Sebelum zaman Rasulullah beda-beda. Contoh puasa, kita puasa diwajibkan berapa dalam setahun berapa hari? Yang wajib 30 ya, bulan Ramadan. Tapi kalau Nabi Daud dan umatnya itu puasa wajibnya buat mereka itu 2 hari sekali. Ya 2 hari sekali. Jadi Sabtu puasa, Minggu enggak.
Senin puasa, Selasa nggak begitu. Sepanjang hidup begitu. Makanya enak jadi umat Nabi Muhammad. Udah setahun cuma sebulan, itu juga masih pada bolong-bolong. Coba kalau puasa Nabi Daud bagaimana? Jadi kalau hajatan malam ngangkatnya puasa. Iya kan gitu kan kalau Idul Fitri kan Idul Fitrinya cuma sehari. Itu selepas Idul Fitri hari keduanya puasa. Makanya puasa Nabi Daud. Itu kalau di pesantren hampir rata-rata itu di santrinya disuruh puasa Nabi Daud. Kalau saya sedikit itu pas kelas 6. Topik lebih paham ya. Jadi setiap pesantren hampir rata-rata kalau pesantren salaf itu pasti disuruh puasa Daud. Jadi sehari sekali. Jadi yang enak bareng-bareng. Karena kalau nggak bareng bingung. Ya temennya makan enak kita diem aja. Tapi puasa Nabi Daud itu sama satu tahun, minimal 1 tahun. Tapi ada yang 5 tahun. Kalau Abah Kiai Nur itu mungkin bisa dikatakan sepanjang ininya puasa Daud. Makanya warisan mantunya cerita sama saya diwarisin sama Abah. Apa warisannya disuruh puasa Daud. Waduh. Kalau kita mau warisan tanah pada berebut puasa Daud mau berebut. Ya makanya lagi datang lagi puasa. Kenapa puasa mulu? Saya bilang pesantren puasa sekarang puasa. Warisan katanya diamanatin sama Abah. Disuruh jangan tinggalin puasa Daud. Tuh kalau kiai. Jangan lihat enaknya doang, memang enak anak kiai. Banyak ini sama. Warisan amalannya juga begitu. Jadi nggak berani ninggalin. Dia puasa Daud. Nah, jadi ada syariat yang berbeda setiap nabi. Tapi ada juga yang sama. Contoh misalkan kayak haji itu dari zaman Nabi Ibrahim ya udah haji gitu. Cuma mungkin caranya dan bagaimana beda. Lah ini min kalamin nubuwah dari omongan nubuatil ula dari omongan nabi-nabi yang pertama maksudnya sebelum Rasulullah itu maksudnya di dalam tastah ini poinnya. Jadi poin dari ucapan dari kalam itu. Idalam tastahi apabila engkau tidak malu pasna maka berbuatlah siapa engkau. Idalam tastahi apabila engkau tidak malu pasna maka berbuatlah segala sesuatu syi'ta yang kau suka. Kalau engkau tidak malu berbuatlah sesuka engkau. Bahasanya gitulah. Ini kalau ada ungkapan begini, perintah berbuat sesuka atau larangan? Perintah apa larangan? Misalkan ada bahasa begini, kalau nggak malu mau udah makan tuh sekarang. Nyuruh makan apa ngelarang makan? Walaupun pasna ini bahasa isna itu fil amr. Jadi makanya kadang-kadang pentingnya ilmu nahwu sorof itu di sini. Jadi ada takwil, ada mazaz, ada bayan, itu pentingnya di situ. Jadi kalau bahasa kita pahamnya cuma setiap kata perintah maka wajib, maka yang bahasa begini kita kan disuruh sesuka, semau kita. Padahal enggak. Karena di belakangnya sebelumnya ada idalam tastahi. Jadi kalau engkau tidak malu, pastama syi'ta, berbuatlah suka engkau. Jadi berbuat, kata-kata berbuatlah itu kan fil amr. Kalau dalam kaidahnya kan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari kata-kata perintah amr itu lil wujub, buat kewajiban. Tapi karena di awalnya ada bahasa idalam tastahi, kalau engkau tidak malu pas nama syi'ta, maka berbuatlah suka engkau. Ini banyak orang tua zaman dulu bahasanya begini. Ketika ada anak main gitu ya, itu nggak dilarang main, jangan main, bukan. Kalau orang sekarang kan jangan main mulu, enggak. Kalau orang dulu mah terus gitu. Itu nyuruh main terus apa? Suruh berhenti main. Kalau enggak bagus, terus main terus. Jangan pulang sekalian. Disuruh pulang apa suruh jangan pulang? Disuruh pulang kan. Itu barang dulu udah belajar ini berarti punya paham bahasa begitu. Bukan zaman sekarang. Kalau orang sekarang kan langsung bahasanya gitu. Jangan main mulu. Ini kalau zaman dulu enggak. Bagus. Terus karena nyari duit gampang kan gitu. Ya kan gitu. Jadi hal semacam ini dari segi bahasa. Lah dalam bahasa di sini ini ada ikhtilaf, perbedaan. Ikhtilafal ulama, banyak berbeda para ulama tapi maknahu dalam makna ini. Jadi dalam makna maksud makna di sini banyak perbedaan. Qala ba'duhum, ada mengatakan sebagian ulama maknahu al khabar. Jadi walaupun di situ bentuknya mar wa in kana lafdhul amr wa in kana lafdhul amri. Jadi maknanya adalah khobar, pemberitahuan, walaupun lafadznya fil amr. Jadi walaupun karena pasna itu fil amr, sona ayasnau isna.
Jadi bahasanya pasna itu fil amr, tetapi ulama itu memaknai walaupun itu bentuknya lafadznya fil amr, tapi maknanya khobar. Khobar itu artinya pemberitahuan. Paka'annahu qala, seakan-akan Nabi ngomong idalam yamna'aka al-haya, apabila tidak mencegah kau pada hal-hal yang sifatnya malu, fa'alta masyita, maka berbuatlah sesuka engkau. Jadi malu itu adalah rem buat kita. Jadi rem buat kita. Jadi kalau misalkan kau nggak malu, ya udah lakukan aja sesukanya. Jadi orang pada ngaji tidur, orang pada puasa nggak puasa, ajan-ajan bukannya sholat, bukannya kamu sholat, misalkan tetap main game. Ini kan bahasanya gitu. Jadi kalau emang nggak punya malu, ya berbuat aja semesta. Berarti orang sekarang banyak yang sudah tidak punya malu, bukan kemaluan. Udah banyak nggak punya kemaluan, banyak yang punya rasa malu. Kenapa? Ya tadi, karena dia berbuat sesuka hatinya. Agama nyuruh kalau ajan misalkan sholat, terus dia masih main game, berarti apa? Nggak punya rasa malu kan? Nggak punya rasa malu, nggak punya rasa malu. Fa inna ma lam yakun lahu haya, barang siapa yang tidak mempunyai rasa malu, maka dia berbuat apa-apa yang diharamkan Allah. Pasalun alaihi fi'lu shaghair wartikabil kabair, enggak ngurus mau dosa kecil, mau dosa besar, yang enggak ngurus berarti. Ini Pak, makanya zaman sekarang ini ada sini udah sangat susah diaplikasikan. Contoh misalkan begini, saya sering ngomong, ini kan masalah-masalah kita aja lah. Masalah yang paling tren sekarang itu kan bansos. Saya sering ngomong bansos. Sekarang bansos, misalkan di lingkungan kita nih, dapat jatahnya berapa satu RT? Berapa Pak RT dapat jatahnya? Satu RT bansos berapa dijatahin? 60. Berapa Pak RT? Orang tahu. Se-RW berapa se-RW? Dalam misalkan 50 begini, 50. Nih, kita misalkan cobalah, misalkan 50 orang jatahnya satu RT. Ini kan masing-masing kadang-kadang begini, ada orang dapat, sebenarnya dia mampu, sebelahnya nggak dapat, nggak didata, tapi nggak mampu, lebih berhak. Terus diambil nggak sama dia? Kalau orang sekarang diambil nggak? Berarti nggak punya rasa apa? Nggak punya rasa malu. Itulah makanya kalau orang sudah tidak punya rasa malu, nggak mikir, mau sebelahnya lebih berhak kek, mau apa kek, mau dia mestinya uangnya banyak, serba mampu, tapi dia dapat jatah bansos, sementara tetangganya lebih berhak, susah, terus nggak kedata. Bisa karena salah datanya, bisa memang namanya orang seluruh Indonesia kan susah. Jadi bahasa dia coba bahasa begini, lah orang gue mau dapat sih gue gak minta. Tapi tetangganya mesti lebih berhak. Tapi ya itu tadi, karena tidak punya rasa malu, sehingga walaupun dia mampu tetap diambil. Gitu Pak. Sekarang kalau yang orang yang korupsi, orang yang duitnya banyak apa orang yang duitnya dikit? Orang yang duitnya banyak, kan yang korupsi nggak mungkin. Orang yang susah nggak mungkin kan? Menteri orang susah apa orang kaya? Bupati? Bupati orang kaya kan? Cuma karena apa? Nggak punya rasa malu. Itu sumbernya makanya. Bahasanya gitu makanya. Lam idalam tastahi pas nama syaitan. Kalau nggak punya malu, ya udah terserah. Mau banyak duit ya nggak apa-apa. Mau makan seenak-enaknya di depan orang susah nggak apa-apa. Mau mengen-mengenin orang nggak apa-apa. Karena sudah tidak punya rasa malu. Ya, sekarang kita ukur ke kita. Kita kira-kira orang yang punya rasa malu nggak? Berarti ngomongin dia, berarti kan dia enggak. Iya kan kita ukur aja ke kita. Enak nggak kita ngomongin makan pakai apa, makan di mana, sementara tetangga kita buat makan aja susah. Ya orang sekarang kan gitu Pak. Enak gak misalkan nanggap orkes gede-gedean, sementara tetangga kita anaknya sakit mau ke puskesmas aja nggak punya uang. Berarti kan rasa malu ukurnya sudah jarang. Makanya ini kita hidupkan kembali. Ayo kalau mau ngomongin bahasa sunnah ini jelas. Jadi jelas ini Al Bukhari ini yang meriwayatkan Bukhari. Ukur kita bagian orang yang punya rasa malu atau tidak. Wa qala ba'duhum ma'nahu al-wa'id. Ada yang mengatakan bahwa makna itu adalah ancaman. Jadi bahasa cinta itu ya tadi kayak orang tua kita zaman dulu ngancem sebenarnya mah. Serah lu mau ngapain kek. Sebenarnya ngancem, al-wa'id ngancem. Qala ta'ala i'malu ma syi'atum. Berbuatlah engkau sesuka kalian.
Tuh anak kalau udah nggak bisa diatur begitu orang tua biasa ngomong gitu ya. Terserah dah lo mau apa kek. Berarti udah nggak bisa. Itu peringatan atau nasihat atau udah ancaman kalau udah begitu. Makanya hati-hati kalau orang yang nggak pernah sholat pada nasihat hati-hati. Jangan-jangan terserah. Mau sembahyang kek agar apa terserah. Iya karena dia pikirnya begitu. Wah saya nggak sembahyang udah saya banyak. Percuma lu ngaji doang. Dikit-dikit minjem, dikit-dikit minjem. Gitu. Ngaji mah ngaji hobi cuma sama minjem juga hobi juga sama. Kamu ngerti? Itu nggak ngaruh beda. Jadi ngaji itu tetap wujud ubudiyah dia. Dan minjem juga wujud ubudiyah dia. Ubudiyah tuh rasa nggak mampunya. Dibanding orang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, terus secara duniawi misalkan bagus. Tetap aja bahasanya itu ya malu masih. Diambulin. Duit dikejar banyak, badannya tidak sehat, keluarga nggak pernah masalah, sama dia ya malu masih, terserah. Tapi ujungnya awas lu nanti lu, gue bakar kayak gitu pak. Makanya kalau kita masih ditegur, masih warning masih bagus lah. Kalau masih sholatnya rajin, terus ada sakit, terus ada ekonomi kurang, berarti Allah masih sayang. Bukan malah mikir, aku malas lah sholat lah, mending kayak dia bener, enak nggak sholat duit banyak. Nggak begitu. Ini benar bahasa agama tuh begitu, karena ujung dari agama itu bukan bagaimana dunianya. Sekali lagi ujung dari iman itu bukan bagaimana kalau kita ukurannya dunia, Nabi dan sahabat itu kan susah. Zaman sekarang ada nggak orang perutnya diganjel batu gara-gara lapar? Ada nggak? Nabi pernah saking laparnya nggak ada makan perutnya diganjel. Kita kan paling kalau nggak punya duit, lawan utang. Iya kan, warung ini udah, warung ono, gitu kan. Ya tetangga ini udah, tetangga ono, gitu kan. Nabi pernah. Itu pemimpin kita pernah, yang kita ikutin pernah, saking lapar, ya perutnya diganjel batu, saking nggak ada yang dimakan. Itu agama begitu. Ya kalau agama pengennya enak-enak, terus yang enak terus hidupnya itu Fir'aun. Fir'aun jangankan sakit, bangkis aja nggak pernah. Makanya yang kagak pernah batuk yang pernah jangan bangga dulu. Ya Nabi ya sakit kan. Nabi ya sakit, ada kalanya lapar. Para sahabat begitu. Saya dulu kan begini ketika pertama kali ke Akang ditanya, gimana Pak Ustadz di sini ada yang ini enggak, ada hambatan-hambatan serius enggak? Biasa. Kalau guru kan nanya gitu, maksudnya apa, ada gimana? Saya bilang enggak ada. Kan di sini biasa-biasa aja. Maksudnya orang zikir itu ya enggak pernah dikata-katain, enggak pernah gimana. Apa malah jawab guru? Nggak bisa biasa-biasa, harus ada hambatan lah. Saya bilang malah begini. Kenapa? Karena bahasanya para nabi dan para wali nggak ada yang biasa-biasa aja. Coba nabi apa yang nggak ada musuhnya? Nabi Lut musuhnya dalam kamar. Siapa yang dalam kamar? Bininya musuhnya. Laki kita baru dimusuhin sama orang lain bingung. Nabi Lut bininya. Kalau kayak kita, saya ngajarin begini, bini saya nggak percaya. Kalau kata jamaahnya, ngapain kita ngikutin dia? Bini baru percaya, kan gitu ya. Lah Nabi Lut kan bininya nggak percaya, jadi musuh. Apa pernah Nabi Lut tuh bikin surat, ya Allah saya ngundurin diri dari Nabi. Mengapa? Bini saya harus percaya, bagaimana ngomongin? Tapi kan enggak. Nabi Lut tetap jadi Nabi, tetap menyebarkan ajaran Islam, tetap mengajak orang ke Allah. Itu Nabi Lut. Jadi semua Nabi pasti ada gitu, Ada lagi, Nabi Nuh. Siapa yang nggak percaya sama Nabi Nuh? Anaknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu semua orang percaya seluruh dunia karena beliau itu wali kutub Sultanul Aulia. Tetangganya nggak percaya. Jadi wajar. Jadi kalau dalam iman terus ada orang nyinyir, ada orang nggak percaya, ada orang bahasanya meledek, meremehkan, itu biasa karena memang para nabi dan salafus soleh, para aulia juga begitu. Yang nggak pernah dihina itu ya Firaun. Terus susah, ya sama, Nabi juga pada susah-susah. Coba, Nabi Musa diuber-uber tentara Firaun, susah nggak? Coba misalkan kita diuber-uber korektor. Kalau diuber-uber musuh kan nggak mungkin lah, diuber-uber korektor. Itu aja udah susah nggak? Nabi Musa diuber sama tentara Firaun itu susah banget. Tapi belum susah. Kenapa? Masih ditaruhin laut lagi depannya. Andai nggak ada laut aja diuber-uber tentara Nabi Firaun, itu udah sangat menyusahkan.
tapi masih ditambah depannya lautan. Kalau kita kan uber kolektor bisa nginep di rumah temen. Iya kan? Diparanin ke rumah, nginep di rumah nyai, di rumah nyai ketahuan lagi, nginep di rumah teman, sampai ujung-ujungnya nginep di bawah jembatan. Tapi kan masih ada tempat buat nginep, buat tidur. Tapi Nabi Musa enggak, depannya ditaruhin laut. Memang begitu. Sampai apa? Sampai mengatakan yang nolong hanya Allah. Sampai di titik itu, sampai di titik yang nolong hanya Allah, bukan siapa-siapa Allah. Karena nggak bisa saat itu yang menolong siapa kalau bukan Allah. Jadi kesusahan dan kerepotan itu biasa dalam iman, itu biasa. Makanya tadi yang penting kita jangan umbar. Jadi jangan umbar kemauan kita sesukanya. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kita harus punya rasa malu. Dalam hadis yang lain dikatakan gitu, i'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Jadi aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah suka engkau, tapi ingat pasti mati. I'mal ma syi'ta, berbuatlah suka engkau, tapi engkau akan ditanya. Jadi kita mau berbuat apa aja boleh aja, tapi kan pasti ditanya. Jadi ini warning buat kita. Jadi ada wa'id, ada peringatan dari Allah. Peringatan agar kita semua hidup kita ditimbang-timbang. Timbang-timbang loh. Kita kan dikasih akal kan buat nimbang-nimbang. Ya gampang kan, mau apa misalkan. Kita mau apa nih? Nih misalkan nih. Yang anak-anak muda sekarang nih. Pengen buka petir misalkan. Baru mau mencet nih. Timbang. Bukan kalah apa menang, bukan. Mau timbang. Ini kira-kira agama boleh nggak? Emas saya seneng nggak? Guru saya ngasih nggak? Begitu. Bisa nggak gitu? Kan jadi nggak perlu ada orangnya, nggak perlu ada gurunya, nggak perlu ada emaknya, nggak perlu ada babanya. Cukup di dalam kamar kan. Itu mah habis main nggak bisa ya? Iya, habis main nggak bisa. Makanya kalau saya mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, ini sekarang fenomena penyakit sekarang yang paling banyak penyakit gituan. Apa namanya? Judi online. Bahasa saya begini. Kalau orang narkoba itu kan ada takutnya. Kenapa? Karena kalau dia lagi berbuat ada polisi takut, bener nggak? Takut ditangkap. Lagi itu habis main nggak bisa. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil handphone, kalau habis main berkah menang. Coba timbangnya gitu aja, nggak usah perlu orang lain kan, cuma nimbang nih. Itu kan otak kita kan dipakai buat begitu. Agama kita bolehin apa enggak? Misalkan orang tua kita seneng enggak, guru kita bolehin apa enggak? Atau misalkan enggak mempan, alah agama mah gini. Kalau orang tua yang penting gue banyak duit, gue udah girang. Guru mah gampang, tinggal amplopin aja kalau menang. Tenang aja. Rasanya dia mah begitu. Ada yang pikir gitu. Lihat lagi, ada nggak yang sukses? Iya, lihat yang sukses, ada nggak begitu? Rungsep semua, rungkat kalau kata itu rungkat. Terus pikir Pak, kalau orang bercita-cita sebagaimana Bung Karno, kan kelihatan Bung Karno sukses, bener nggak? Misalkan ada orang bercita-cita pengen jadi si A karena dia sukses. Lah sekarang pengen jadi pemain begitu yang ujungnya semua alumninya nggak ada yang sukses. Terus mau diikutin apa gimana? Berarti kan udah nggak ada rasa malu, udah otaknya udah nggak dipakai. Ya kali ada kayak di sana dia mantep, menang mulu Orang punya rumah di mana-mana. Ya paling kali begitu misalkan sama kayak Rompi Oren. Iya kan? Kan ada kan yang di TV itu yang bahasanya sukses kan pakai Rompi Oren, berarti dia kan salah. Tapi pada umumnya mah jarang gitu. Yang pada yang umumnya ada yang di jalanan, ada yang habis segala-galanya, motor habis, bini habis. Allah, badan gak terurus. Apa? Hidup ini sekali, sayang. Iya, hidup ini sekali. Mumpung masih muda Ustaz. Lah iya, masih muda. Ntar kalau udah tua mah udah susah. Iya, masih muda. Ya, kasihan, terutama orang-orang tua ini. Makanya terus saya ditanya, Pak Ustaz, emang Pak Ustaz nggak ngelarang? Ini rahasia para wali gini.
Dulu saya, ini jujur saya ceritakan biar pada paham semua. Ketika dengar ada di Pajada orang itu main gituan, saya malas nyebut lah, main gituan lah. Akhirnya saya ke sana, saya ke Pajada. Saya ngomong sama guru, saya nggak nanya nggak apa. Guru, saya diam aja. Saya walaupun punya hajat, saya nggak biasa gitu nanya begini. Saya diam aja. Karena menurut saya guru pasti tahu. Iya, akhirnya pas saya duduk, langsung diterangin. Saya nggak nanya nggak apa, langsung diterangin. Cuma bahasa begini teranginnya. Ya Akang kan tahu, Akang nyebutnya Akang kan tahu mana murid yang kalau dilarang pasti jalanin. Jadi udah dilarang tetap nyala. Paham maksudnya ya? Yang begitu mau masa biar disuruh kayak apa, tetap aja jalanin. Biar dilarang penjalanin. Kalau guru yang baik nggak dilarang. Kenapa? Orang itu udah salah berbuat melanggar aturan agama. Jangan bikin salah melanggar aturan guru. Itu guru yang hebat. Kalau guru yang ketika orang salah, udah tahu dia kalau dibilangin tetap jalanin, tetap dilarang, berarti guru jeblosin dia. Kenapa? Udah ketahuan dia salah melanggar agama, ditambah salah melanggar guru. Makanya nggak dilarang. Jadi nggak dilarang bukan berarti membolehkan, bukan. Ini tadi nih bahasanya. Kalau nggak malu mah terusin. Jadi yang sekarang saya nggak larang nih baru paham nih. Jadi saya nggak larang apa? Karena kalau saya larang tahu pasti jalani. Dia udah salah sama orang tuanya, salah sama Allah, salah sama saya sebagai gurunya, kan benar kan? Saya nggak larang, biarin dia salah sama Allah, tapi minimal sama gurunya nggak salah. Lah bukan malah enak-enakan dong, bosat yang baik lah. Bukan gitu. Ini adab, sama Pak, Bapak Ibu. Bapak, ini cara mendidik anak. Ketika anak kita bilangin seperti apa tetap dia jalanin, maka jangan anak kita itu dilarang. Ketika anak disuruh pasti nggak mau, jangan disuruh. Kenapa? Prinsipnya begini, ketika anak kita suruh terus dia nggak mau jalanin, anak kita salah. Tapi kalau kita nggak suruh, dia salah, tapi salah menjalankan syariat, tapi tidak salah kepada orang tua. Jangan ditambahin salah anak secara syariat dengan salah melanggar perintah orang tua. Paham maksudnya? Itu nanti anak kita jadi benar. Kenapa? Karena salahnya satu, lebih mudah. Lah ini udah salah ditambahin sama anak durhaka, setan loh. Ya udah begitu, udah dilarang tetap jalanin, disumpahin juga dia apa? Ini yang susah. Ya saya memang kadang-kadang kelihatannya aneh, ilmu ini kelihatannya aneh, tapi bener. Iya bener. Kalau di Pajada di Sukabumi itu memang begitu. Karena ajaran para wali begitu, tapi bener. Ya itu hitung aja sendiri, coba itu hitungan. Ini yang intinya yang orang kalau dilarang tetap jalan, ini paling banyak di sekarang fenomena begini ya. Ini iya Ustaz, iya. Iya kalau pas itu mah iya pokoknya. Yang ntar pas sendiri mah ya au. Jadi ibarat kata perintah guru itu kan kalau bahasa murid itu kan kal mayit bena dal gosil. Kalau dalam kitab Ittihaf itu bahasanya begini. Kalau murid jangankan melanggar perintah, mikir itu aja bahasanya tidak akan mencium bau usul. Ini murid ya, murid itu orang yang mau ke Allah. Jadi orang yang mau ke Allah di hadapan guru mursyidnya, ketika diperintah A atau dilarang B gitu, terus dia jalanin cuma mikir-mikir dulu, itu aja tidak mencium bau usul. Bukan tidak usul, baunya aja tidak. Apa itu usul? Usul itu kalau dalam dunia tasawuf, ya, tujuan hampir semua para murid adalah usul. Usul atau dukhul lah itu Pak. Itu bukan surga bosan. Ya, nerangin panjang dah bahasanya kalau gitu. Tapi kalau orang tasawuf pasti paham bahasanya usul. Makanya ada layasil wali bisahwatil usul. Wali aja tidak semua wali usul. Nah itu kalau dia jalanin tapi masih mikir-mikir, itu aja nggak nyium baunya usul. Apalagi tidak jalani. Saking sayangnya mursyid kepada murid yang seperti ini sehingga nggak ngelarang dan nggak nyuruh. Biar apa? Biar murid itu tidak melanggar aturan guru. Itulah kenapa kalau di sana-sana salaf jarang banyak aturan. Ini beneran Pak, jarang banyak aturan apa? Karena makin banyak aturan, biasanya makin banyak dilanggar. Nah ketika aturan yang dilanggar, berarti murid melanggar aturan guru. Itu rasanya. Makanya ya tadi, ayolah sekarang kita harus punya rasa malu. Kalau sama orang tua udah nggak punya rasa malu, ya sama Allah. Karena kalau sama Allah kan nggak bisa ngeles. Ya kalau misalkan contoh lah,
Orang pakai celana pendek, misalkan. Malu keluar pakai celana pendek. Paling kan orang yang melihatnya kelihatan, Pak. Tapi kalau bahasa sama Allah kan enggak. Allah kan dimanapun kita kelihatan. Yang kita tutupin kita kelihatan. Makanya al-haya, rasa malu terbesar itu adalah rasa malu ke Allah. Itu kemarin ngaji Ihya itu apa bahasanya begini. Orang yang ngaku-ngaku bener, ngaku-ngaku dekat sama Allah, itu taubatnya 2 kali. Sangat buruk gitu bahasanya. Sangat buruk. Kenapa? Nggak malu. Kita nggak punya apa-apa, ngaku punya kita. Malu kan mestinya. Kita aslinya mampu nggak? Yang mampu siapa? Terus kita ngaku mampu. Berarti dia punya rasa malu. Itu maksudnya begitu. Ya, kita kalau nggak ditolong Allah nggak bener. Makanya jangan pernah ngaku-ngaku. Jangan pernah ngaku-ngaku begini. Makanya ada bahasa sampai ada candaan lucu semalam tuh bahasanya begini katakan. Ada orang misalkan ngomong begini, gue mah biar katanya orang rajin kayak apa, zikir kayak apa, kalau masa rokok masih ngerokok, bohong, nggak ada wali yang ngerokok. Kalau katakan kalau ada orang yang begitu, wajib ngerokok. Iya, kalau ada orang yang ngomong nggak ada wali misalnya sholat cepat, wajib sholat cepat. Kenapa? Emang kita bukan untuk dipuji orang. Kita harus keluar dari pujian orang. Kita yang asli itu hina. Dilun, nggak ada pendekatan ke Allah dengan rasa mulia itu nggak ada, kemanapun nggak ada. Hina, dilun, doaif, iftikor, semua gelar al-fakir itu begitu. Makanya dalam arti apa? Dalam arti anda ini misalkan orang ini pada salah, ya udah merasa salah ke Allah, merasa salah, dosanya 1. Tapi kalau udah salah belaga-belaga bener, ini 2 taubatnya. Nggak bisa maka astagfirullahaladzim itu. Karena 2 kali. Makanya orang kafir dan orang munafik itu bedanya. Kalau orang kafir 1 kali salah bahasanya. Kenapa? Karena dia kafir tidak menutupi kekafirannya. Tapi orang munafik sebenarnya kafir tapi menutupi kekafirannya dengan cara kelihatan baik di mata orang. Harus 2 kali taubatnya. Makanya orang munafik nggak bisa bahasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nggak bisa. Harus inilah harus ini. Kenapa? Karena tadi 2 kesalahan. Udah ketahuan nggak benar tapi pengen dibilang benar. Ya minimal andai nggak benar, ngaku aja nggak benar. Ya ngaku aja nggak benar. Artinya nggak usah dibener-benerin, nggak usah. Jadi kalau giran nggak ada orang, selot. Kalau giran ada orang, yasin. Lah ngapain baca yasin? Misalkan, ya udah main aja. Misalkan ada orang nggak ada orang, ya main aja. Kenapa? Minimal kelihatan salahnya. Jadi 1 cara ngerubahnya cuma dari salah biar benar. Tapi kalau orang salah kelihatan benar, ini salah. Itu rasa para walinya gitu. Di kitab Ihya juz 3. Al-haya'u khairun kulluhu. Al-haya'u bermurah rasa malu itu khairun kulluhu, baik semuanya. Baik semuanya. Al-haya'u rasa malu itu layakti tidak datang illa bi khairin, kecuali hasilnya adalah baik. Orang yang punya rasa malu itu insya Allah mendapatkan semuanya kebaikan. Annal haya sesungguhnya rasa malu itu syu'batun, cabang atau sya'batun, cabang minal imani dari iman. Qad kana sallallahu alaihi wasallam asadu haya, Nabi itu orang yang paling pemalu. Asadul haya, orang yang paling pemalu minal bakr misalnya. Minal bakr itu asadul haya, bisa juga orang yang paling malu, bisa juga lebih pemalu minal bakr. Bakr itu maksudnya perawan. Jadi Nabi itu orang yang paling pemalu, bahkan lebih pemalu dari perawan. Ini perawan zaman dulu. Kalau perawan zaman sekarang mah ya bagaimana? Ya zaman dulu misalkan malu, lah Nabi itu sangat pemalu. Sangat pemalu. Tapi beda pemalu sama malu-maluin, beda. Ya, pemalu itu ya adab lah, masa punya adab. Malu di sini bahasanya ada ya tafawut, maksudnya bertingkat-tingkat, tergantung hal. Hal itu tergantung makom apa yang ada di hatinya. Jadi takarannya pemalu itu tidak semua dengan sesuatu yang johir. Ya ada orang misalkan kalau bahasanya syariat, orang itu harus punya rasa malu secara johir. Tapi ada orang yang hakikat, dia rasa malunya bukan cuma
bagaimana johirnya, tapi bagaimana batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang misalkan ulama-ulama yang seakan-akan secara johir itu kesannya emang nggak malu apa pakai baju begini-begini. Itu tatakannya, kalau yang ini pakai johir, kalau yang ini bagaimana batinnya. Jadi makanya bertingkat-tingkat rasa malu itu. Idza arada, dalam hadis diceritakan, idza aradallah, apabila Allah berkehendak, bi abdihi, dengan hambanya, bi abdin, dengan hambanya, halakan, hancur. Nih kalau Allah, makanya tadi yang runutannya, kenapa orang kan banyak pada halak tuh hancur. Kalau bahasa kitanya rungseb lah. Kalau Allah berkehendak orang itu hancur, rungseb, halakan, naza'a minhul haya. Yang pertama, orang itu dicopot rasa malunya. Jadi yang pertama, kalau orang pengen dibuat hancur, pengen dibuat rungseb, yang pertama dicopot apa? Rasa malu. Rasa malunya dicopot. Ini kelihatan orang-orang zaman sekarang. Jadi dicopot rasa malunya. Fa idza naza'a minhul haya, apabila rasa malunya telah dicopot, lam tulqihi illa baghidon mubghidon. Orang itu nggak ada, kalau udah rasa malunya dicopot, itu udah nggak ada, yang ada hanya rasa marah, benci, terus gitu. Jadi kalau Allah pengen bikin orang hancur itu gitu, rasa malunya dicopot. Ketika rasa malunya sudah tercopot, maka orang itu sifatnya jadi pemarah, nyalain orang, benci sama orang tua udah ngomongnya gua lu, ada gitu. Iya, sama orang tua udah gua malu, sama yang tahu udah nggak punya rasa hormat, sama yang kecil udah nggak punya rasa sayang. Itu pemarah. Kalau rasa malunya dicopot, maka orang itu jadi pemarah. Paidakana bagidon mubghidon, kalau sudah ada dia rasa marah, rasa benci, naza'a minhul amanah, orang itu pasti nggak amanah. Allah copot lagi. Jadi pas sudah ada rasa marah, rasa benci, orang itu dibikin nggak amanah. Iya, pada emang begitu Pak faktanya gitu. Jadi faktanya gitu. Jadi rasa malunya dihilangkan, pas rasa malunya dihilangkan, orang itu jadi pemarah, pembenci, pokoknya yang benar hanya dia, yang lain semua salah. Setelah itu orang itu nggak mampu amanah, nggak mampu menjaga amanat. Karena semuanya kan amanat, semuanya amanat. Diamanatin, dikasih motor, ini jangan lu kemana-manain, orang kemana-manain, dijual sama orang, kadang-kadang digade, dikasih lagi, ya nggak amanat, nggak amanah. Faidza raza'a minhul amanah, kalau udah nggak amanah, falam tulqihi illa khainan, kalau udah nggak amanat, orang itu pasti khianat, udah nggak ada saudara, udah nggak ada teman, pasti mengkhianati, siapapun akan dikhianatinya. Ya udah mulai kelihatan ya dampaknya, urut-urutannya ya. Jadi kalau rasa malunya hilang, diangkat nama Allah, orang itu yang pertama akan jadi pemarah. Kalau udah jadi pemarah, membenci, orang itu sudah tidak bisa amanah. Pas udah orang itu nggak bisa amanah, orang itu tidak bisa menjadi khianat. Siapa pun dikhianatinya, ya keluarganya, ya temannya, siapa pun akan dikhianatinya. Akan khainan, mukhawinan, jadi pengkhianat. Pas sudah jadi pengkhianat, faidakana khainan mukhawinan, naza'a minhu, maka Allah copot lagi orang itu apa? Ar-rahmah, kasih sayang. Orang itu udah nggak ada kasih sayang, udah nggak ada lembut-lembutnya, udah nggak ada anak-anaknya, udah sebarang lah, udah nggak ada kasih sayang sama sekali sama anaknya, sama apanya, kasih sayang. Pantulqihi illa qaddan galido, pas udah nggak ada kasih sayang, maka orang itu keras, hatinya menjadi keras. Kalau udah keras begini, harus diempukinnya udah nggak bisa diceramain, harus ria tuh. Ini yang udah pada keras, kalau mau empuk lagi harus riado. Ada yang mendaftar di sini riado, harus riado 20 hari. Karena apa? Karena nggak bisa kalau cuma sekedar aduh iya itu mah paling karang doang. Ntar kalau udah temannya, ayo ini lagi bagus, ngalor lagi, sono lagi.
harus nyandang dulu, harus riado minimal 20 hari. Karena apa? Karena gitu, udah keras. Jadi hatinya keras, ada padon galido. Pada kan ada padon galido, kalau udah hatinya keras, naza minhu, maka Allah copot lagi orang itu ribqatul iman. Dicopot ikatan iman. Apa maksud copot ikatan iman? Sholat aja udah enggak. Bener nggak dia begini? Bener nggak saya ngomong? Kalau orang udah hatinya keras, sholat aja sudah enggak. Ada yang gini. Sholat udah enggak, ngaji udah enggak. Jadi copot. Kalau udah keras hatinya dicopot. Ribqatul iman, ikatan imannya dicopot. Sholat enggak. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang dulunya dia ibadah itu udah mulai hilang. Udah nggak ngenakin, udah nggak ada rasa sama sekali. Faizanaza amin ribqatul iman. Kalau sudah dicopot ribqatul iman, ikatan imannya, lam tulqihi illa syaitonan la'inan mal'unan, maka yang ditemukan pasti syaitan. Apa syaitan ngajaknya ketika begitu? Adalah putus asa. Jadi tertingginya dari rasa malu adalah putus asa. Dia udah putus asa, nggak mau, udah putus asa dari rahmat Allah. Makanya kalau di saya nggak ada orang itu diputus gitu, nggak ada. Nggak ada, pokoknya yang main judi nggak ada di hati saya, nggak ada gitu. Tetap orang itu walaupun dia judi, kalau dia belajar sama saya tetap murid saya. Tetap murid saya. Kenapa? Karena dosa tidak menyebabkan kufur. Yang penting apa? Yang penting jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Datang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang saya juga belakang-belakang nggak tahu. Yang saya mau tahunya kan kalau tasbihnya dipanggul berarti zikir ya gitu ya. Udah belakang-belakang begitu aja. Ya nggak apa-apa, bener nggak? Daripada kalau misalkan saya udah jangan kemari-mari kalau begini, ya udah dia mau kemana coba orang? Mau kemana? Setan masuk. Mau di sana ada canggih begini-gini. Karena malah kedukun. Ada setan lagi masuk katanya gitu. Motor ini udah ini nih, sekarang gimana? Nah, parkiran banyak parkiran. Diparkir. Akhirnya Allah makin rungsem. Makanya ayo, kalau yang hatinya belum keras, kalau bisa berubah sendiri berubah. Kalau perlu bantuan riado, buka pendaftaran Bang Adi tuh, catatin yang pada mau riado. Lari ya biar ada temennya yang disaung. Ya. Jadi riado. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mempunyai rasa malu, untuk bagaimana dihindarkan dari dosa-dosa yang menyebabkan copotnya iman kita dari dalam diri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatina. Faqbal ma'adiratina wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan siddiqa hatta na'lama innahu la yusibana illa ma katabta alaina wal fana'a bima qasamtahu lana. Inni wa'iyali dha'ifa wa fasiqa wa munafiqa wa muntar. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nafawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.